Semakin dilihat si Sita, semakin jelas sosok yang mempunyai mata itu. Dan ternyata mata itu adalah mata dari satu sosok pocong. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah horor untuk kalian semua. Tetapi seperti biasa, jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Dan cerita horor kali ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman seorang teman waktu dia mondok di suatu pesantren. Nah, saat dia mondok di situ, banyak banget pengalaman-pengalaman horor dia dan teman-temannya rasakan di pesantren itu. Penasaran kan bagaimana kisahnya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Pada dasarnya, di muka bumi ini bisa dibilang pasti memiliki penghuni lain selain kita. Makanya gak heran banyak cerita-cerita horor. Seperti misalnya nih, waktu dulu sekolah, oh ini sekolahnya bekas kuburan atau bekas rumah sakit tua gitu ya kan. Makanya di zaman sekarang itu anak-anak remaja atau kita nih ya udah terbiasa dengan cerita-cerita horor atau hal-hal yang berbau mistis. Seperti halnya cerita yang akan aku bawakan ini yang berasal dari teman kita yang kita sebut saja namanya Indah. Si Indah ini mengalami hal horor saat dia mondok di suatu pesantren. Kalau dipikir-pikir biasanya kan kalau kita dengar itu nama pondok pesantren, pasti yang terpikir itu adalah oh tempatnya pastinya nyaman, damai gitu ya kan. Karena kan pondok pesantren itu pasti identik dengan orang yang sedang menimba ilmu agama, mendalami fikihnya, dan terutama itu adalah tempat anak-anak untuk beribadah. Mana mungkin ya kan kita berpikiran bahwa di suatu pesantren itu sangat horor, tempatnya mistis kayak gitu. Pastinya pikiran kita jauh dari hal itu. Namun bagi orang yang memiliki kelebihan atau percaya dengan hal-hal gaib, pasti pemikirannya tidak seperti itu. Contohnya seperti Indah. Indah ini dia berpikirannya itu percaya dengan hal-hal gaib dan mistis, dan dia juga udah pernah mengalami hal tersebut pada zaman dia SMA kelas 10. Jadi si Indah ini pernah mengalami ketindihan pada saat dia kelas SMA 10. Nah, jadi waktu dia malam tidur, tepatnya sekitar pukul 2 pagi, jadi dia ini tidur kan, tiba-tiba dia itu merasa badannya itu tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa dadanya sesak, seperti ditindih kayak gitu. Dia mau bergerak nggak bisa, dia bernafas susah, dan kayak ada menekan badannya kayak gitu. Nah, di situ dia juga berusaha untuk membuka matanya pelan-pelan, tapi susah kali kayak gitu. Dan akhirnya dia berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia bisa membuka matanya pelan-pelan. Dan betapa terkejutnya si Indah saat dia berhasil membuka matanya, dia melihat ada sosok besar hitam berbulu, memiliki taring, kukunya panjang-panjang, matanya besar-besar melotot dan berwarna merah, itu sedang duduk di atas badannya si Indah. Melihat hal itu si Indah ini langsung shock, langsung terkejut kayak gitu ya kan. Dan dia melihat mata makhluk tersebut besarnya seperti tutup toples. Dan dia itu sedang memandangi si Indah dengan melotot dan tatapan yang tajam. Di sini si Indah sangat terkejut waktu melihat sosok itu. Dia langsung berpikir, pantas saja aku sesak napas, gak bisa bergerak. Ternyata aku tuh ketindihan oleh makhluk ini. Nah, di situ si Indah ini udah berusaha untuk membuka mulutnya, pengen menjerit, pengen minta tolong, tapi tidak bisa. Di situ dia merasa mulutnya seperti terkunci. Nah, kondisinya pada malam itu sebenarnya si Indah tidak tidur sendirian. Jadi di sebelahnya itu dia itu tidur dengan kakaknya. Nah, pada saat dia menoleh ke kakaknya, dia itu berharap kali kakaknya itu bangun karena biar bisa nolong si Indah kayak gitu. Karena si Indah ini udah panik kali ya kan. Tapi apalah daya, kayaknya kakaknya itu nggak merasa sama sekali ada pergerakan dari si Indah. Jadi kakaknya ini tetap tidur pulas. Sesekali si Indah ini menatap si sosok itu yang ada di badannya yang
nggak bangkit-bangkit gitu, nggak hilang-hilang. Tetap aja duduk di atas badannya sambil melihat si Indah melotot ke arah si Indah. Di situ si Indah udah tutup matanya ya kan. Si Indah juga berpikir, ini kenapa makhluk ini ada nindih aku kayak gitu. Mungkin makhluk ini ingin menunjukkan eksistensinya atau ingin berkenalan sama si Indah. Tapi ya nggak gitu juga caranya ya kan. Nah, si Indah ini mencoba tenang karena si makhluk ini nggak juga untuk bangkit, nggak juga melepaskan si Indah. Jadi si Indah ini berusaha tenang dan memilih untuk tidur aja dan mengabaikan makhluk ini. Nah, sampai akhirnya pagi pun tiba, bangunlah si Indah dari tidurnya. Saat dia bangun, dia udah lega kayak gitu. Ternyata makhluk ini udah nggak ada lagi di atas tubuhnya dan dia bangunlah dan beraktivitas seperti biasanya. Keesokan paginya si Indah ini bangun. Nah, bangun-bangun dia ngerasa badan dia itu basah kuyup semua dengan keringatnya. Dan semenjak itulah sensitivitasnya si Indah ini semakin bertambah. Singkat cerita, tamatlah si Indah ini sekolah SMA dan dia ini langsunglah daftar kuliah ya kan. Jadi pada tepatnya di tanggal 17 Oktober 2021 si Indah ini masuklah ke satu universitas di daerah Cirebon. Nah, jadi dia ini kuliah sambil mondok di salah satu pesantren gitu. Nah, alasannya si Indah ini mondok karena dia itu kan salah satu penerima beasiswa KIP dan mewajibkan si Indah ini untuk mondok selama 1 tahun kayak gitu. Nah, jadi pindahlah si Indah ini masuk ke pesantren. Nah, pesantren ini tidak jauh dari tempat kuliahnya. Pada awal-awal dia masuk pesantren tersebut itu tidak ada kejadian apapun, jadi biasa-biasa aja. Nah, kondisi pesantren ini tidak seperti pesantren-pesantren pada umumnya. Jadi lebih mirip dengan kos-kosan katanya si Indah. Jadi bangunannya ya, itu terlihat lebih modern dari pondok-pondok pesantren pada umumnya. Tetapi bangunan ini dibangun di atas lahan yang dulunya itu adalah pohon sangon dan pohon bambu. Jadi dulu kayaknya kebun lah kayak gitu ya kan. Nah, dibangunlah. Bahkan di depan jalan lah, di depan daerah lokasi pesantren tersebut masih banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon bambu yang masih lebat-lebat. Jadi kalau dari luar itu kesannya pesantren tersebut itu agak seram. Nah, pada malam pertama kali si Indah mondok di situ, nah di situ tuh jadi Indah ini adalah angkatan pertama yang masuk di pondok pesantren tersebut. Nah, jadi malam pertama si Indah ini masuk ke pondok pesantren tersebut, itu tidak ada masalah apa-apa. Jadi ini di dalam pesantren ini masih hanya 20 orang saja yang ada di dalamnya. Karena kan si Indah ini masih angkatan yang pertama. Nah, jadi kegiatannya itu masih ya seperti kegiatan pada umumnya lah ya kan. Jadi mereka itu di malam pertama masuk pesantren itu masih ya berkumpul untuk sholat dan beribadah bersama. Pokoknya pertama kali si Indah di situ tuh udah nggak ada kejadian apapun. Sampai di minggu kedua keanehan-keanehan mulai terjadi. Nah, jadi masuk minggu kedua si Indah ini pernah ketindihan lagi. Dan dia itu sering malam-malam merasa meriang kayak gitu. Nah, jadi juga pada suatu hari saat mereka ini ingin menunaikan sholat maghrib gitu ya kan. Nah, jadi semuanya bergegas lah termasuk si Indah ini ke ruangan aula. Jadi mereka ini kan sholatnya di aula, di lantai 2. Nah, jadi mereka ini bergegas gitu ya kan, bersiap-siap udah mau sholat. Nah, posisinya si Indah di barisan itu, si Indah ini posisinya di paling ujung di baris nomor 2. Nah, jadi udah selesai siap-siap, si Indah ini duduklah sambil menunggu Pak Ustadz datang. Jadi dia duduk sambil melamun, tiba-tiba si Indah ini melihat ada satu sosok perempuan yang rambutnya itu panjangnya sebahu, menggunakan baju putih lusuh gitu ya kan, sedang melotot ke arahnya si Indah. Nah, jadi si Indah ini posisinya kan berdirinya itu di ujung, maksudnya dia itu posisinya di ujung nomor 2 dari ujung gitu ya kan, di dekat jalan aula gitu. Di depannya itu ada satu tembok dan pintu. Nah, jadi si Indah ini melihat sosok perempuan tersebut sedang melotot ke arahnya, kayak mengintip-ngintip itu dari sela-sela itu. FYI,
Posisi di lantai 2 ini masih belum ada orang sama sekali yang tinggal di situ. Karena kan ini masih ajaran baru, jadi yang terisi itu semua di lantai bawah. Di atas itu hanya untuk mereka sholat dan belum ada orang satupun. Nah, jadi di situ si Indah ini yakin melihat satu sosok perempuan di sela-sela itu sedang mengintip. Tetapi nggak lama dari dia melihat itu, tiba-tiba sosoknya itu menghilang. Dan nggak lama pun Pak Ustadz pun datang untuk mereka ini menjalankan sholat, ya kan. Dah datang Pak Ustadznya, sholatlah mereka seperti biasanya. Nah, keesokan harinya si Indah ini ceritalah dengan teman sekamarnya bahwa dia itu waktu kita sholat maghrib dia ketemu ada sosok, nah kayak gitulah. Dan ternyata temannya si Indah ini cerita juga ke ayahnya. Nah, ternyata ayah temannya si Indah ini adalah seorang yang mempunyai kemampuan istimewa. Dia itu bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib gitu ya kan, dan bisa mengobati orang-orang yang sakit. Nah, sakitnya yang berhubungan dengan makhluk-makhluk halus lah kayak gitu. Nah, udah cerita kayak gitu, oh ya nih si Indah diganggu, kayak gitulah kata ayahnya si temannya ini. Udah dia cerita kayak gitu, gak lama beberapa hari setelah itu ayahnya temannya si Indah ini bilang ke si Indah, ke temannya dulu baru temannya cerita ke si Indah bahwa sosok yang dilihat si Indah kemarin itu sudah dipindahkan ke tempat lain oleh perewangannya ayah temannya ini. Nah, jadi ternyata ayahnya ini kayak membantu si Indah lah gitu ya kan. Dan dia bilang bahwa sosok ini suka lihat si Indah karena si Indah ini bisa melihat dia kayak gitu. Tetapi dibantu oleh ayah temannya agar si Indah ini tidak terganggu lah dan bisa istilahnya bisa mondok dengan tenang, tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang suka mengganggunya kayak gitu, dipindahkan. Nah, di situ si Indah ini terima kasih lah sama ayah temannya ini. Nah, singkat cerita, tidak terasa masuklah masa UTS. Nah, jadi si Indah ini dengan salah satu temennya, kita sebut sajalah namanya Lia. Jadi mereka ini sedang mengerjakan tugas di tangga antara lantai 1 dan lantai 2 gitu. Nah, jadi mereka disitulah mengerjakan tugas karena sedang deadline ya kan. Kerjainlah sampai sekitar pukul 12:30 pagi. Nah, asik. Mereka nih nggak henti lah, kayak sampai lupa waktu kayak gitu ngerjain tugasnya sambil menunggu air pump mereka itu penuh. Nah, jadi ngerjain tugas asik gitu, nggak sekali-sekali juga mereka ngobrol kan biar nggak terlalu hening kali kayak gitu ya kan. Tetapi mereka ini tetap asik mengerjakan tugas sampai lupa waktu gitu. Tiba-tiba mereka mendengar ada benda kayak dilempar gitu ke arah pondok mereka, ke arah mereka lah kayak gitu. Di situ si Lia temennya si Indah ini langsung, siapa tuh Indah? Kok ada orang? Si Indah di situ coba menenangkan si Lia. Siapa ya, kan nggak mungkin ada orang kayak gitu, karena ini posisinya udah jam 12:30 pagi, orang gabut mana jam segini ngelempar ke arah pondok, katanya kayak gitu. Nah, si Lia ini langsung bilang, yuk Nanda kita balik ke kamar yuk, udah nggak iya nih kayak gitu. Tapi di sini si Indah mencoba menenangkan si Lia karena posisinya kerjaan mereka ini udah tinggal sedikit lagi dan mereka ini harus menunggu air itu penuh. Jadi mungkin sedikit lagi udah ini, jadi si Indah ini coba bentar lagi soalnya tanggung dan nanti airnya penuh takutnya nggak ada yang matiin. Nah, sudah ditenangkan temannya, jadi mereka menunggulah sebentar lagi. Udah selesai semua, mereka ini langsung matikan airnya, kemudian mereka ini langsunglah balik ke kamar mereka dan mereka itu langsung tidur karena posisinya udah malam juga. Tidak terasa UTS pun udah selesai. Nah, setelah selesai masa UTS, libur dan segala macam, mulailah ajaran baru. Nah, di ajaran baru ini sudah mulai ramelah orang. Di lantai 2 juga sudah banyak yang terisi, sudah hampir penuh lah gitu. Nah, udah ramai, udah berjalan ajaran baru. Nah, tibalah mereka ini sholat maghrib. Nah, jadi ini pada berkumpul lah ya kan, udah rame nih ya kan. Pada berkumpul lah di aula untuk melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dilanjutkanlah dengan mereka ini membaca yasin, tahlil, dan lain-lain. Nah, jadi setelah kegiatan itu selesai, tiba-tiba ada seorang anak mahasiswa baru, dia ini duduk tepat di sampingnya si Indah. Nah, tiba-tiba spontan saja
anak ini langsung teriak sekuat-kuatnya. Kemudian dia langsung meringkuk kayak gitu dengan mata yang terbelalak. Nah di situ orang semuanya langsung geger lah ngelihat mahasiswa baru ini ya kan. Nah posisinya si Indah itu lagi ada di sampingnya. Di sini si Indah tidak bisa berkata apa-apa, hanya shock kayak gitu. Terlihat sangat terkejut melihat dia, sampai dia si Indah ini nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman dari awal mereka itu sholat, si Indah ini udah merasakan ada hal yang beda, ada yang aneh dengan anak ini. Nah jadi udahlah mereka ini coba nenangkan si anak baru ini kan, semuanya baca ayat kursi, baca doa-doa untuk menyadarkan si anak ini, tapi nggak bisa juga keluar karena dia ini kan kesurupan gitu, teriak-teriak ya kan. Nah sampai salah satu teman mereka ini memanggil kayak pengasuh dari anak-anak pesantren inilah ya kan, dipanggil lah kayak gitu. Nah nggak lama setelah dipanggil, diobati kayak gitu, dan dia pun udah selesailah kerasukannya, dia udah tenang, bubarlah mereka. Nah cerita punya cerita, ternyata malam sebelumnya anak yang kemasukan ini, kita sebut sajalah namanya si Ana ya. Nah si Ana ini ada mengalami sesuatu hal yang horor. Nah jadi pada malam itu dia ini lagi di ruang tengah, dia ini nggak bisa tidur ya kan, jadi malam ini udah larut lah kayak gitu. Nah dia duduk-duduk, tiba-tiba dia melihat si Indah ini jalan menuju ke arah dapur. Nah posisinya dapur ini bersampingan dengan kamar mandi juga ya. Nah jadi waktu si Indah lewat ini, dia merasa si Indah ini wangi banget, wangi bunga melati. Nah, jadi dia ini kan kenal gitu, deket sama si Indah. Jadi dia berpikir dalam hatinya, ini si Ana ya, nggak mungkin si Indah ini pakai parfum melati, tumben-tumbenan kayak gitu. Nah karena dia melihat si Indah ini kayaknya biasa juga gitu, si Indah kalau udah lapar biasa tengah malam itu memang sering ke dapur untuk masak Indomie. Nah jadi di sini dia negor si Indah lah ya kan, dah mau ngapain kayak gitu. Tapi herannya di sini si Indah itu sama sekali nggak ngubris si anak ini. Jadi si Indah ini jalan aja sampailah itu dekat kamar mandi. Nah di situ dia heran ya kan, kenapa si Indah ini kok dipanggil nggak nyaut kayak gitu, dan kok gelap aja gitu, nggak mau ngidupin lampu. Saking penasarannya dia, mulailah dia ingin nyamperin si Linda ke arah dapur. Tidak sampai dekat kali ya kan, tiba-tiba dia udah melihat di arah dekat kamar mandi. Dia melihat ada satu sosok kuntilanak yang sedang berdiri di depan pintu kamar mandi. Jadi yang dia lihat itu bukan si Indah, melainkan sosok kuntilanak yang menyamar kayak si Indah yang berjalan dan berdiri depan pintu kamar mandi. Melihat hal itu, si Ana nih langsunglah lemas dan dia pingsan. Dengar cerita hal itu, si Indah nih langsunglah bilang, mana ada aku semalam itu keluar dari kamar. Posisinya aja malam itu aku cepat tidur. Memang gak seperti biasanya si Indah pada malam itu tuh cepat tidur. Nah disitulah besoknya si anak ini langsunglah maghribnya itu kesurupan. Mungkin dia ini diikuti atau kayak tempelan kayak gitu sama sosok kuntilanak ini. Dah berlalulah hal tersebut. Beberapa bulan setelahnya ada lagi nih kasus horor yang menimpa salah satu anak pesantren yang kita sebut saja namanya Ani. Nah jadi si Ani ini mahasiswa baru juga, jadi dia banyak kegiatan di luar, di kampus, jadi dia kembali ke pesantren itu agak malam, sekitar pukul 7 malam. Nah jadi dia masuklah dia ke gerbang pintu pesantren. Saat dia membuka pintu gerbang dan dia jalan menuju dalam pesantren itu, tiba-tiba langkah si Ani ini pun terhenti kontan. Nah dia berdiri di situ terdiam, terpaku, badannya itu nggak bisa digerakin sambil dia itu kayak nangis ketakutan gitu. Karena apa? Karena tiba-tiba dia dihadang oleh satu sosok di depannya. Itu adalah sosok berbulu, badannya besar, dan tampilannya itu seperti barongan kayak gitu, lagi berdiri tepat di depannya. Di situ dia sama sekali kayak nggak bisa gerakin badannya, terpaku kayak gitu, nggak bisa jalan, dia nge-freeze. Nangis dia sejadi-jadinya.
Dan beruntungnya ada 2 orang temennya yang tiba-tiba masuk juga gitu dan melihat si Ani ini kayak ada yang beda, dia kenapa kayak gitu, dah langsunglah dia dibawa, dituntun sama kawan-kawannya itu masuk langsung ke dalam pesantren. Nah di situ juga si Ani ini langsunglah kayak dibaca-bacain doa, diminumkan air gitu biar dia ini tenang. Nah mulai banyak nih cerita-cerita horor dari mahasiswa-mahasiswa yang mondok di pesantren tersebut. Nah, jadi dari kisah-kisah aneh mahasiswa lainnya, si Indah dan teman sekamarnya yang kita sebut sajalah namanya Sita, nah mengalami hal horor lagi. Nah, jadi mereka ini kan lagi di kamar nih, berdua ya kan. Nah, jadi cerita-cerita, posisinya pintu kamar mereka ini nggak dikunci, karena kan mereka ini masih belum mau tidur ya kan. Cerita-cerita, tiba-tiba mereka berdua ini mencium aroma bau bangkai. Bau kali kayak gitu ya kan. Nah dia bilang sama si Indah, si Sita ini, kok bau kali ya, bau apa nih ya kayak gitu. Jadi si Indah bilang, mungkin ini bau bangkai kayak gitu, bangkai hewan mungkin, ya udah tutup aja pintunya. Nah jadi ditutuplah pintunya sama si Sita. Dah saat ditutup pintunya, baunya itu semakin menyengat dan kondisinya itu membuat mereka tuh semakin kayak ketakutan kayak gitu, semakin mencekam dengan aroma yang seperti itu. Karena biasanya kalau ada aroma-aroma yang bau lah, anyir lah, kan ternyata itu adalah ada kayak satu sosok yang kayak lagi ada di situ gitu ya kan. Nah, jadi karena ketakutan dan tidak mau memikir yang macam-macam, mikir negatif, jadi mereka ini memutuskanlah untuk tidur. Nah, tetapi gak lama dari mereka tidur, itu kan mereka tidur tuh di jam 1 pagi. Jam 2 paginya si Sita ini tiba-tiba kelaparan. Nah jadi Sita ini bangunlah gitu ya kan. Dia berpikiran, bangunlah aku pengen masak mie lah, lapar kali gitu. Habis masak mie aku mau sholat tahajud, niatnya kayak gitu. Nah jadi dia keluarlah dari kamar. Keluar dari kamar menuju pintu kamar mandi. Dia mau kamar mandi dulu ya kan. Nah, jadi di pintu kamar mandi itu ada jendelanya menuju kamar mandi. Jadi jendelanya ini dia mengarah ke depan ke arah bambu-bambu. Nah, jadi waktu dia tidak sengaja melihat ke arah depan itu, dia melihat ada mata berwarna merah yang sedang menyala ke arah jendela tersebut, lagi melihat si Sita kayak gitu. Nah, jadi waktu si Sita melihat kayak gitu kan, pertama dia lihat tuh kan cuma mata, 2 bola mata yang warna merah ya kan. Dia lihat terus dan tiba-tiba semakin dilihat si Sita, semakin jelas sosok yang mempunyai mata itu. Dan ternyata mata itu adalah mata dari satu sosok pocong yang mukanya itu gosong, yang lagi berdiri di dekat pohon-pohon bambu, yang kondisinya itu lagi menatap mata kayak melotot gitu ke arahnya si Sita. Melihat hal itu, kontan si Sita balik ke kamarnya lagi, nggak jadi masak, nggak jadi makan, dan nggak jadi sholat tahajud. Dia memilih untuk tidur dengan menutup mukanya dengan selimut, dan dia langsung tidur. Banyak kali ya kan cerita-cerita horor dari mahasiswa-mahasiswa atau anak pondok, anak-anak yang mondok tersebut. Nah, dari rentetan cerita ini ada lagi satu cerita horor yang mereka alami dengan makhluk yang sama. Jadi pada suatu malam ini mereka bertiga, si Sita, si Indah dengan si Ana itu pergi keluar untuk membeli keperluan mereka. Nah, jadi balik dari itu mereka itu sekitar pukul 9 malam. Nah, baliklah mereka. Saat berjalan menuju ke pesantren, kan mereka ini lewat di daerah bambu-bambu itu. Banyak pohon-pohon bambu yang lebat itu ya kan. Nah, di situ mereka berjalan, kondisinya sepi, tidak ada orang sama sekali dan sangat mencekam kayak di malam yang sangat mencekam lah kayak gitu. Nah, di situ mereka ini bertiga sudah sepakat bahwa mereka ini jangan melihat kanan dan melihat kiri, fokus tatapannya lurus ke depan. Mereka jalan lah terus ya kan. Tiba-tiba mereka ini merasa bahwa mereka berjalan di belakang ada yang mengikuti mereka. Semakin mereka mencepatkan jalan mereka, semakin cepat juga yang mengikuti mereka. Jadi mereka ini udah hampir berlari kayak gitu ya kan. Dan si sosok dari belakang ini tetap mengikuti mereka seperti
lebih kayak ngikutin irama mereka berjalan lah kayak gitu ya kan. Nah, mereka ini berusaha untuk tidak melihat ke belakang karena mereka ini udah tahu kayak gitu, pasti ini udah ada yang nggak beres gitu. Tapi si Indah ini sangat penasaran. Sangat penasarannya dia, ngeliatlah dia ke belakang. Dan betul aja saat si Indah ini menoleh ke belakang, yang dilihatnya adalah sosok pocong. Nah, pocong ini dia ingat betul wajahnya itu gosong, matanya itu benar-benar kayak bolong tapi merah, dan dia itu melayang, tidak menapak kakinya kayak gitu, nggak ada, dan dia melayang. Melihat hal itu mereka ini langsung lari kencang-kencangnya sampai mereka ini masuk ke dalam pesantren. Mereka masuk ke dalam pesantren, dia melihat ke belakang dan pocong itu tidak ada sama sekali. Jadi mereka udah masuk pesantren, pocong itu pun tidak mengikuti mereka lagi gitu, dan mereka ini langsung lari masuk ke dalam kamar. Dan setelah kejadian itu, keesokan harinya si Indah ini demam. Jadi dia itu sakit, dan sakitnya ini bukan sakit yang biasa. Sampai-sampai si Indah ini dijemput oleh orang tuanya dan dibawa pulang ke rumah. Jadi si Indah ini nggak tahu sakitnya itu karena apa, karena medis atau karena dia melihat pocong tersebut. Jadi karena panik, orang tuanya ini membawa si Indah ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit bilang kalau si Indah ini adalah kena asam lambung. Karena posisinya si Indah ini memang sering makan mie instan lah gitu di dalam pesantren. Tetapi kayaknya penyakit Indah ini bukan karena asam lambung. Tapi ya Allah alam lah, yang penting sekarang si Indah ini udah sehat-sehat aja karena dia udah bisa ceritain hal ini kita ya kan. Setelah si Indah ini sembuh, ternyata juga masa mondoknya itu udah selesai, jadi dia tinggal menjalani masa kuliahnya saja. Nah itu dia kisah dari Indah, pengalaman horor si Indah waktu mondok pesantren. Memang ya, hidup kita itu pastinya tidak bisa jauh-jauh dari hal gaib. Apalagi kita umat muslim, pastinya kita harus mempercayai hal-hal yang gaib karena memang ada. Dan ada baiknya juga kita harus selalu berdoa dan beribadah agar hati kita selalu tenang, terus kita selalu dilindungi dan diberikan keselamatan dimanapun ada kegiatan apapun ya kan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Jadi kalau kalian mau komen, boleh komen di bawah ini, atau ada yang mau ditambahkan, boleh komen-komen di bawah ini ya guys. Dan juga kalau kalian mau kirim kisah horor, boleh email ke email yang akan aku cantumkan di bawah ini. Sampai di sini dulu, terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, and see you the next video.